masih tetap semangat ya untuk mengikuti renungan Habatus. Yuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan terus mengingatkan kami, memanggil kami untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah ketika kami bersama-sama belajar firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang memberikan kemampuan kepada kami, Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami untuk kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami dari awal sampai pada akhirnya. Beri pengertian kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan boleh kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, zaman sekarang ini kita harus bisa untuk menjaga diri kita dari segala macam godaan hidup. Karena zaman semakin berubah ya, kecanggihan di dunia sosial media, gaya hidup, kejahatan sudah semakin di luar batas kemampuan manusia ya. Nah, oleh sebab itu dalam pergaulan kamu dan saya harus bisa untuk menjaga diri kita. Karena pergaulan yang buruk dapat merusak pergaulan yang baik. Pembacaan Alkitab kita hari ini yang diambil dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 1, saya akan menolong untuk membacakan pasal 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Anak-anak, Alkitab katakan bahwa kota Korintus adalah kota yang terkenal dengan suatu keberadaan gaya hidup yang bebas. Mereka bebas melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, beberapa dari orang Kristen yang tinggal di Korintus, mereka tidak hati-hati dalam pergaulan hidup mereka. Mereka terlalu bebas. Mereka sesuka hati melakukan apa yang mereka mau. Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan anak-anak Tuhan supaya mereka belajar dari kegagalan umat Israel. Ya, pada waktu itu bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa, mereka semua sudah mengalami karya penyelamatan Allah. Mereka sudah menyeberangi batas dan sudah siap ya untuk memasuki tanah perjanjian. Mereka sudah menerima anugerah Allah. Mereka dipelihara oleh Allah. Dan masih banyak lagi. Tetapi anak-anak, tidak ada satupun dari mereka yang diizinkan Allah untuk masuk ke tanah perjanjian. Ya, nah anak-anak, kamu dan saya harus bergaul, mengenal dunia ini, mengenal orang lain. Karena kita adalah merupakan makhluk sosial. Ada panggilan misi dari Tuhan, yaitu untuk menjaga kekudusan, menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injilnya. Namun Allah menjadikan dunia ini supaya kita manusia dapat memurnikan diri melalui penyertaan dan kuasa Allah yang memelihara kita serta menguduskan kita. Orang Kristen harus belajar bergaul dengan memancarkan terang Allah, sehingga pergaulan itu bukan merusak diri tetapi membawa dampak anugerah kepada yang belum mengalaminya. Semua orang berdosa. Semua orang di dunia ini adalah berdosa. Ingat Roma 3:23. Hanya oleh anugerah Allah yang telah merelakan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini menjadi serupa dengan manusia. Dia yang dikandung oleh seorang perawan yang bernama Maria, lahir dalam sebuah palungan yang dibungkus dengan kain lampin. Dalam pelayanannya di dunia ini, dia dihina, disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Pada hari ketiga dia bangkit, naik ke surga, hidup kekal selama-lamanya. Dia mencurahkan darahnya yang kudus untuk menebus manusia dari dosa, termasuk dosa kamu, saya, dan semua orang di dunia ini bagi mereka yang percaya. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia begitu mengasihi kamu, saya, dan semua orang di dunia ini bagi mereka yang percaya. Nah anak-anak, maukah kamu yang sudah percaya untuk hidup bergaul erat dengan Tuhan, mencintai firman-Nya, dan mau melakukannya agar hidup kamu bagi Kristus? Mau ya anak-anak? Habatus, hidup aku bagi Kristus. Nah, untuk anak-anak yang belum menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami. Kami terus diingatkan untuk kami selalu melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk kami dapat hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Habatus, hidupku bagi Kristus. Yeay!